Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Anak saya mengalami peradangan pada bokok dan di sekitar mulut terdapat bercak putih dan sering rewel. Oke, kalau menyusui sering nangis, Bu? Ya, Oke, baiklah. Perkenalkan ya, Bu. Nama saya Tiga Sulis. Ini saya di sini ingin menanggapi tentang keluhan Ibu. Saya ingin menerangkan tentang keluhan Ibu paling enggak ya 10-15 menit, nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Oke, Bu. Saya cuci tangan dulu ya. Tadi Ibu mengeluh kalau ada bercak kemerahan di area popok. Oke, baiklah. Itu namanya ruang popok ya, Bu ya. Ruang popok itu adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian besar bayi pernah mengalami masalah tersebut, khususnya bagi bayi yang berusia 4-15 bulan ya, Bu ya. Apakah penyebabnya ruang popok tersebut? Yang pertama, kebersihan yang tidak terjaga. Yang kedua, sering buang air. Yang ketiga, bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibunya. Jadi nggak apa-apa ya, Bu ya. Mungkin ibu itu kebersihannya kurang ya, atau memang dia kan minum ASI kan. Nggak apa-apa, memang itu wajar. Setiap bayi hampir sebagian besar mengalami hal tersebut. Terus apa saja tanda-tanda ruang popok tersebut? Yaitu kemerahan pada area kulit yang terkena popok, biasanya di pantat atau genitalia hingga selangkangan ya, Bu ya. Biasanya ini ya, Bu, maaf ya, Bu ya. Ini biasanya itu sini sampai ke bawah sini ya, Bu ya. Terus cara mengatasinya bagaimana, Bu? Yang pertama, gantilah popok yang basah sesering mungkin. Yang kedua, hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Untuk yang ketiga, gunakan air juvi untuk membersihkan area popok setiap kali mengganti popok. Terus yang keempat, cukup keringan dengan menepuk kulitnya tanpa digosok, karena gosok keras dapat menyebabkan kerusakan kulit. Jadi cukup di tepuk-tepuk aja gini ya, Bu, nggak usah digosok-gosok, malah menambah iritasi nanti ya, Bu ya. Terus hindari penggunaan popok yang terlalu kencang. Jadi ibu kalau beli popok itu agak yang longgar saja ya, Bu ya. Terus yang terakhir, tidak disarankan menggunakan baby oil dan atau lotion untuk mengurangi ruang popok tersebut. Untuk pencegahan ruang popok tersebut, yaitu pilihlah jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat. Sering mengganti popok bila basah, menjaga kebersihan sekitar popok. Bila terjadi keluhan seperti itu, nanti jenengan tindak ke Bu Bidan atau ke puskesmas ya. Nah, ada yang perlu ditanyakan, Bu? Tidak. Untuk keluhan ibu yang kedua tadi, ada bercak putih di mulut ya, Bu ya. Maaf ya, Bu ya, saya lihat dulu. Iya, Bu, banyak banget. Ini namanya oral thrush ya, Bu, alias candidiasis selaput lendir mulut. Biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatum, gusi, serta lantai mulut. Jadinya rongganya itu sampai ke sini ya, Bu ya. Ini semua itu kena kayak bercak putih gitu ya. Terus kalau oral thrush alias bercak putih itu biasanya gejalanya itu tampak bercak keputihan pada mulut seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. Terus bayi kadang-kadang menolak untuk minum dan menyusu. Tadi ibu kan bilang rewel, dia kan nggak bisa nyusu karena mulutnya ada bercak putihnya tadi ya, Bu ya. Mukosa mulut mengelupas, terus lukanya banyak, selaput lendir mulut sampai bibir memutih menyerupai bekuan susu yang melekat bila dihilangkan dan kemudian berdarah. Bila terjadi kronis, maka terjadi granulomatosa menyerang sejak bayi sampai anak-anak.
yang berlangsung lama hingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak. Gejala yang muncul adalah suhu badan meninggi sampai 40 derajat Celcius. Tapi ini anak ibu tidak panas kok ya. Tak mau makan atau tak mau minum. Kalau minum ASI itu dimutahkan ya Bu. Bayi banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasa, secara fisikis dia akan rewel. Terus upaya apa aja agar oral trust tidak terjadi pada bayi? Yang pertama, mencuci bersih botol dan dot susu, setelah itu diseduh dengan air panas yang direbus hingga mendidih. Jika botol tahan rebus, bisa direbus saja, nggak apa-apa ya Bu ya. Terus bayi lebih baik jangan diberikan dot atau kempong, karena selain dapat menyebabkan oral thrush juga dapat mempengaruhi bentuk rahang. Jika bayi menetek atau menyusu ibunya, untuk menghindari oral thrush sebelum menyusu, sebaiknya puting susu ibu dibersihkan terlebih dahulu. Ibu, jadi sebelum menyusu itu sebaiknya dibersihkan dulu puting susunya. Terus adanya sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral thrush jika kebetulan ada bakteri di dalam mulut. Untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi jika selesai minum susu berikan 1-2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu yang terdapat pada mulut tersebut. Jadi setelah nyusu itu jangan berikan air putih matang itu untuk membilas lidah dan mulutnya ya Bu ya. Terus cara merawat oral thrush pada bayi yaitu dengan cara mencuci tangan. Jangan sebelum membersihkan mencuci tangan dulu, memberikan lebih dulu dengan jari yang dibungkus kain bersih yang telah dibasahi dengan larutan garam, mengolesi mulut dengan gentian violet 0,25%, membuang kain sehabis dipakai. Jadi caranya itu gini Bu. Ini kan tangan, kita bungkus dengan kasa putih. Tangan tadi kan sudah dicuci ya Bu. Dibungkus dengan kasa steril. Habis itu kita bersihkan mulutnya. Ini ya Bu ya. Setelah itu kita olesi gentian violet. Jangan lupa kasanya tadi diberi air garam ya. Bila bercak putihnya ini bertambah banyak, bertambah merah, segera konsultasi ke dokter ya Bu ya. Nah, gimana Bu? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ya, tidak. Oke, terima kasih ya Bu.